Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan harus tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi menjadi pembaca efektif. Sebelum memulai pembelajaran, baca dulu tujuan pembelajarannya ya, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan KD 3.15, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kata membaca memang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat merengkuh dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita untuk membaca buku, bukan sekedar membaca Facebook atau membaca WhatsApp dari berbagai ponsel pintar kita. Salah satu tujuan utama dari membaca adalah untuk memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman dari bacaan. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas membaca, yaitu keefektifan membaca. Terus, apa sih yang dimaksud dengan membaca efektif? Nah, membaca efektif adalah proses membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita bahas satu persatu ya. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, hayalan, atau rekaan yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas kalian. Contoh buku fiksi diantaranya yaitu novel, roman, cerpen, puisi, dan dongeng. Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Nah, macam-macam karakter tokoh ini ada tiga. Yang pertama ada protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik atau positif. Yang kedua ada antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang menggambarkan watak buruk atau negatif, jahat. Nah, yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis yaitu karakter menengah atau tokoh pembantu. Nah, unsur-unsur buku fiksi yang keempat ada alur. Alur merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas yang digunakan penulis. Majas yang digunakan seperti majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Nah, unsur-unsur buku fiksi yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca mengenai cerita tersebut. Ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, imajinatif. Penulis dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendaki. Yang kedua, kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenaran cerita fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi, sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi penulis. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Hal itu dilakukan penulis untuk memperindah tulisannya, sebab
Bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Yang keempat, tidak ada sistematika baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika baku, sebab pilihan kata karya fiksi cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasan dalam membuat tulisan dan menyusun kata-kata. Yang terakhir yaitu menyasar emosi pembaca. Biasanya, penulis mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contoh buku non-fiksi diantaranya yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, biografi, laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Unsur-unsur buku non-fiksi yang pertama ada sampul buku. Nah, pada bagian sampul ini biasanya memuat judul buku, penulis, dan nama penulis. Selain itu juga sering disertai tahun terbit dan edisinya. Yang kedua ada pokok bab buku. Pada pokok bab buku biasanya dibuat kata pengantar. Dalam kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulis, serta manfaat isi buku. Kata pengantar selalu disertai dengan kata terima kasih kepada pihak-pihak berjasa yang sudah membantu penulis dalam menyusun buku tersebut. Nah, yang ketiga ada judul bab dan subbab. Judul bab dan subbab dimuat pada daftar isi. Daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan, disertai juga dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk si pembaca. Nah, yang keempat ada isi buku. Isi buku terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Yang kelima ada cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan buku non-fiksi biasanya di dalam daftar pustaka. Pada daftar pustaka biasanya berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Yang keenam ada bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah pada halaman glosarium. Nah, glosarium sendiri itu adalah daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Yang terakhir ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan sangatlah penting agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama ada menggunakan metode penulisan denotatif. Nah, maksud dari bahasa denotatif adalah menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis secara lengkap, to the point, dan tegas. Yang kedua, faktual atau fakta. Fakta yaitu sesuai dengan data yang diperoleh. Yang ketiga ada berbentuk tulisan ilmiah populer. Dikatakan tersebut karena data diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Nah, yang keempat, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis tema yang sama dengan isi yang sama dengan bahasa yang berbeda sering ditolak oleh penerbit besar karena penerbit-penerbit besar akan mencari sesuatu yang menarik dan yang berbeda. Jadi, tulislah buku yang memiliki selling point lebih agar naskah buku Anda dilirik oleh penerbit. Pastikan ide buku tersebut asli ya. Nah, yang terakhir, ditulis dengan menggunakan bahasa formal.
Nah, tugas kalian yaitu carilah satu buku fiksi dan non-fiksi bebas terserah kalian. Kemudian temukan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nah, mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.